Shalom, apa kabar saudara sekalian? Senang sekali kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga edisi hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan firman, namun sebelumnya kita ikuti klip pujian berikut ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna, kuasa-Mu begitu ajaib. Maka biarlah Engkau yang menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman, sehingga firman ini boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perenungan kita hari ini berbicara tentang Taman Eden. Eden artinya kesenangan, Eden artinya sukacita, dan karena itu disebut Taman Eden. Karena taman ini juga berada di Eden. Sesudah manusia diciptakan, maka Allah selanjutnya telah memberi fasilitas tempat tinggal kepada manusia sebagai makhluk yang sangat dikasihinya. Semua sarana disiapkan oleh Allah agar ketika manusia mendiaminya, manusia merasa aman dan nyaman, sehingga tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara taman ini, memelihara ciptaan Tuhan ini. Karena kalau hubungan manusia dengan Tuhan baik, maka hubungan dengan sesama ciptaan juga baik. Tetapi, kalau hubungan manusia dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama ciptaan juga pasti rusak. Saudara, betapa indahnya narasi yang menyaksikan relasi yang harmonis antara manusia dengan sesama ciptaan, yang ada di dalamnya 4 sungai yang berasal dari sungai induk yang mengitari Taman Eden. Narasi ini mau membicarakan sebuah hal bahwa ada kekayaan alam yang ada di rahim bumi. Ada berbagai macam fauna dan flora yang diciptakan Tuhan, baik pepohonan, tumbuhan, jenis binatang, dan unggas, bahkan manusia tidak sendiri, tapi ada sahabat-sahabat ciptaan yang mengitarinya.
Saudara-saudara, dari perenungan ini kita belajar betapa hebatnya Allah kita yang menyiapkan segala sesuatu sehingga kita yang mendiami bumi ini tidak mengalami kesusahan karena Allah telah menyiapkannya kepada kita. Dari naskah ini kita belajar bagaimana kita menghargai alam, karena alam adalah sahabat. Air, tanah, udara adalah bagian hidup kita. Mereka adalah kita dan kita hidup oleh karena mereka. Dan karena itu mereka adalah sahabat kita dan milik kita. Apabila alam ini kita rusak, agar kita mendapat keuntungan dan kesenangan, ingatlah saudara, bahwa air, tanah, dan udara akan lari dari kita, karena kita tidak ramah lagi dengan mereka. Demikian pesan firman di hari ini. Semoga perenungan ini menjadi bagian kehidupan kita. Tetap semangat, kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami semua, baik suami, istri, anak, cucu, kerja, usaha, pelayanan. Diberkati kami yang merenungkan firman, tetapi juga berkomitmen untuk melakukannya. Kami siap menjalani hari ini, besok, dan seterusnya, karena kami percaya tangan Tuhan menolong. Terpujilah Kristus, dalam nama-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian perenungan kita di hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tetap semangat, terpujilah Tuhan. Shalom.